Oke guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seorang mahasiswa dari Sumatera Barat, Padang gitu ya. Dia bernama Josie Putri Cahyani. Dia itu berusia 23 tahun dan biasa ya anak muda gitu. Dia tertarik dengan bahasa Korea dan bahasa Jepang. Dia juga dari Padang ke Jakarta. Dia sudah dari Padang ke Jakarta belajar di LPK gitu ya, belajar bahasa Korea dan Jepang karena dia minat dengan dua bahasa tersebut. Kemudian dia bersekolah di Jepang gitu ya, mahasiswa gitulah, kuliah lah, semacam kuliah. Orang tuanya dia bekerja di Kuala Lumpur. Tapi yang jadi masalah itu ya memang ya siapa saja kalau misalnya di luar negeri, entah di Taiwan, entah di Hong Kong, entah di Amerika, kita itu jangan mudah untuk berkenalan SKSD itu ya, seperti sok kenal sok dekat, karena kita nggak tahu sebenarnya orang itu bagaimana pribadi dia, atau bahkan dia mempunyai catatan kriminal, kita nggak tahu ya. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Oke guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini seorang mahasiswa dari Sumatera Barat, Padang gitu ya. Dia bernama Josie Putri Cahyani. Dia itu berusia 23 tahun dan biasa ya anak muda gitu. Dia tertarik dengan bahasa Korea dan bahasa Jepang. Dia juga dari Padang ke Jakarta. Dia sudah dari Padang ke Jakarta belajar di LPK gitu ya, belajar bahasa Korea dan Jepang karena dia minat dengan dua bahasa tersebut. Kemudian dia bersekolah di Jepang gitu ya, mahasiswa gitulah, kuliah lah, semacam kuliah. Orang tuanya dia bekerja di Kuala Lumpur. Tapi yang jadi masalah itu ya memang ya siapa saja kalau misalnya di luar negeri, entah di Taiwan, entah di Hong Kong, entah di Amerika, kita itu jangan mudah untuk berkenalan SKSD itu ya, seperti sok kenal sok dekat, karena kita nggak tahu sebenarnya orang itu bagaimana pribadi dia, atau bahkan dia mempunyai catatan kriminal, kita nggak tahu ya. Oke guys, jangan lupa ya like, share, and subscribe. Josie Putri Cahyani, gadis 23 tahun, bercita-cita kalau ambil jurusan bahasa itu mungkin dia ingin juga menjadi dosen bahasa asing. Dia bahkan udah kuliah di Jepang. Orang tuanya dari Sumatera Barat, Padang. Orang tuanya bekerja di Kuala Lumpur, kedua orang tuanya. Nah, mungkin orang tuanya juga menaruh harapan besar sama anaknya hingga dibiayalah untuk bersekolah, berkuliah di Jepang. Dan yang bikin aneh itu, kenapa si Josie ini baru 1 bulan di Jepang gitu kok sudah terjebak cinta gitu ya. Nah, memang cinta itu datangnya tanpa kita sadari dan kepergiannya tidak kita inginin ya. Tapi apalagi orang asing gitu ya. Kajimura ini yang menjadi pacarnya Josie ini penduduk asli Jepang. Sedangkan usianya pun sangat jauh selisihnya gitu ya. 42 dengan 23. Gitu hampir 20 tahun lah ya guys ya. Namun nasib juga berkehendak lain ya. Dia diancam. Mungkin si Kajimura ini tahu betul ini anak mahasiswa visa, sedangkan dia seorang pengangguran gitu guys. Si Kajimura ini namanya anak masih muda kan, belum tahu dunia luar gitu, apalagi dia itu pertama kali ke luar negeri, entah itu bekerja. Maksudnya kalau kita pertama kali ke luar negeri, entah itu bekerja ataupun bisnis ataupun kuliah, bersekolah, itu pasti kita itu masih sangat awam sekali.
tapi dia sudah kenal cowok. Yang jadi masalah sih itu sih, apalagi cowoknya ini udah mempunyai catatan kriminal gitu ya, pengangguran, catatan kriminal. Nah makanya kita semua harus berhati-hati gitulah ya kalau kalau kuliah di luar negeri ataupun bekerja. Semoga pemerintah Jepang juga ini ya menghukum gitu ya. Sedangkan dia juga sama juga mantan napi ya, mantan narapidana 5 tahun di penjara, psikopat, akhirnya berulang lagi. Harusnya orang kayak gini itu mungkin di seumur hidup gitu ya. Gadis ini bernama Putri Cahyani, berusia 23 tahun, dari Padang, Sumatera Barat ke Jepang. Mahasiswa gitu ya. Dia dari kecil, dari STK, SD, SMP, SMA, dia itu dikenal cukup cerdas di sekolahnya. Biasa anak muda gitu, dia tertarik dengan, namanya masih muda itu pasti orang itu banyak sekali ketertarikan ya. Ada yang tertarik bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Nah si Joshi ini tertarik dengan bahasa Korea dan Jepang, sehingga dia untuk ingin cita-citanya gitulah ya, dia sekolah kuliah di Jepang. Nah yang perlu diperhatikan itu, kalau kalian misalnya bekerja, entah itu belajar, entah itu bisnis di negara di luar negeri gitu ya, nggak di Amerika, Jepang, Hongkong, Taiwan, Singapura, kalian tuh jangan SKSD gitu ya, karena kita nggak tahu kepribadian orang tersebut, ataukah dia itu benar-benar baik, ataukah dia punya catatan kriminal, kita nggak tahu ya. Nah memang kalau misalnya cewek kenal cowok, di mana saja cowok itu pasti penuh janji-janji, atau bahkan dia pandai sekali untuk memikat hati cewek gitu ya. Makanya semua itu tergantung sama ceweknya gitu ya. Hati-hatinya itu kalau misalnya seorang cowok ini mempunyai catatan kriminal, bahkan yang tidak mempunyai catatan kriminal itu biasanya kalau cewek itu hanya menjadi korban gitulah, korban skalanya lah, entah itu uang, entah itu kadang tubuh, harga diri gitu. Makanya kita juga harus hati-hati. Nah ini berawal dia baru 1 bulan di Jepang gitu. Aneh ya guys ya, baru belajar 1 bulan di Jepang, dia kenal dengan cowok Jepang, cowok asli orang Jepang, namanya itu Kajimura. Dia berusia 42 tahun, sedangkan si Joshi ini baru 23 tahun. Kayaknya kan selisihnya agak banyak sekali gitu. Kok wagu gitu ya, kayaknya itu wagu banget. Kenapa dia bisa cinta gitu ya, yang jadi masalah itu seperti itu. Nah dia juga dia itu sama teman-temannya ngekos di Jepang bersama teman-teman cewek gitu ya, si Joshi ini. Nah terus pada tanggal 17 Agustus itu ya teman-temannya udah tahu kalau si Joshi itu, mungkin mereka teman-teman itu menganggap Kajimura ini pacarnya Joshi gitu ya, karena si Joshi juga sering posting foto di media sosialnya, kayak di Facebook, di Instagram gitu. Nah jadi mungkin teman-temannya tuh mungkin ini cowoknya si Joshi gitu. Tanggal 17 Agustus dia bersama Kajimura, nggak tahu kemana gitu ya, maksudnya ke kos-kosannya, nggak tahu dia ngapain aja di kos-kosan. Nah tiba-tiba sampai tanggal 23 Agustus itu kok nggak ada kabar gitu ya, kok dia nggak pulang. Mungkin teman-temannya mungkin dia bolos kuliah atau apa, nggak taunya juga. Tapi lama banget itu nggak pulang ke rumahnya. Kemudian si Haruka, si teman-temannya, sebut saja H gitu ya, teman-temannya Joshi itu datang ke tempat biasanya si Joshi ini sama cowoknya itu di apartemen yang disewa cowoknya itu. Dan ternyata si Joshi ini sudah ditemukan di ruangannya itu sudah nggak bernyawa gitu ya guys ya. Kemudian sedangkan si Kajimura itu nggak ada di tempat tersebut. Nah jadi kan terus teman-temannya si Joshi ini pada bingung gitu ya, pada panik, terus lapor ke KJRI gitulah, KBRI lah biasanya kalau di luar negeri itu. Nah setelah laporan kan terus menelpon juga orang tuanya Joshi tersebut gitulah, mengabari gitulah intinya. Nah kemudian orang tuanya Joshi itu juga ada curhat sama temannya. Memang akhir-akhir ini si Joshi itu kadang itu telepon dan ngomong, saya itu diancam seorang laki-laki gitu ya. Apakah mungkin si Kajimura itu
Oke guys, si Joshi kan udah diketemukan sudah tidak bernyawa gitu ya. Nah terus teman-temannya Joshi itu pada intinya udah lapor ke polisi Jepang. Nah ternyata usut punya usut, si Kajimura ini yang berusia 42 tahun itu ternyata dia itu punya catatan kriminal gitu pada tahun 2017. Udah 5 tahun ya, dari 2017 ke 2023. Nah ternyata dia itu juga hampir sama gitu ya, sama kasusnya. Dia juga mempunyai pacarnya dia itu bernama Haruka. Sama selisihnya juga, dia itu nggak tahu ya, dia waktu itu usianya berapa ya, ya intinya itu dia mencari pacar itu yang lebih mudanya, agak selisihnya itu agak jauh gitu ya. Nah kemudian mungkin dia itu, namanya orang Jepang itu kan, Jepang memang negara maju, memang teknologinya apapunnya gitu ya, tapi di Jepang itu orangnya juga banyak orang yang frustasi, stres gitu ya. Bahkan Jepang itu nomor 1 negara bunuh dirinya, bahkan ada hutan yang khusus untuk bunuh diri gitu ya. Nah si Kajimura itu dengan pacarnya pertama si Haruka itu, dia juga mungkin stres atau depresi gitu ya. Dia bahkan ingin mengakhiri hidupnya gitu. Kemudian dia biasalah orang pacaran itu ke suatu tempat gitu ya, liburan atau dating gitulah. Nah akhirnya kembali lagi ke apartemen. Dan biasalah cekcok lah, cewek sama cowok itu cekcok. Intinya si Kajimura itu ingin mati bersama gitu. Kemudian udah overdosis obat-obatan. Kemudian si Haruka itu dicekik gitu ya. Nah akhirnya namun si Haruka itu dilarikan ke rumah sakit gitu ya. Dia itu kayak psikopat gitulah sifatnya. Dia dilarikan ke rumah sakit. Kalau si Harukanya tidak tertolong, sedangkan si Kajimura itu masih hidup gitu ya, tertolong gitu. Nah akhirnya pengadilan juga wasnya dibawa ke pengadilan. Nah dia seharusnya di penjara 7 tahun. Kenapa nggak tahu ya, di Jepang itu akhirnya di-cut gitu ya, dari 7 tahun menjadi 5 tahun. Ternyata usut punya usut, katanya si Kajimura itu mempunyai kepribadian ganda atau bahkan depresi atau gila bisa dikatakan. Nah itu yang menurut vonis hakim itu gila, akhirnya jadi dipotong kurungan penjaranya dari 7 tahun ke 5 tahun. Nah setelah 5 tahun di penjara, akhirnya kenapa dia seorang pembunuh kok dikeluarkan gitu, nggak tahu ya. Di Jepang itu aneh sekali gitu ya, apalagi dia udah membunuh gitu, kok cuma 5 tahun juga. Kayaknya itu pasti ini akan terulang lagi. Nah benar-benar terulang kan dengan si Joshi, mahasiswa Indonesia ini. Dia itu diancam gitulah, biasa ya guys ya, dia mahasiswa. Namanya mahasiswa di luar negeri itu kan pasti juga pengen uang tambahan, nggak ingin mengandalkan dari kampung gitu ya. Nah dia itu sambil kerja part time gitu. Nah yang salah itu kenapa dia kenal dengan Kajimura itu dan langsung mau jadi pacarnya gitu, yang jadi masalah ya. Dan dia itu diancam oleh Kajimura, kamu kan di sini visa kamu visa pelajar, kalau kamu sambil kerja kamu akan saya laporkan ke KJRI, ke imigrasi gitu ya, nanti kamu pasti akan dipenjara lah. Namanya mungkin masih 23 tahun itu masih labil, masih gimana, dia takut diancam seperti itu. Makanya dia mau menuruti kemauan si Kajimura itu mungkin ya, menurut saya sih seperti itu. Nah akhirnya ya dia mungkin masih dalam ancaman, dia under ancaman si Kajimura ini. Dia mau diajak ke apartemennya, bahkan mungkin disuruh datang ke apartemennya, mungkin ada cekcok atau apa-apa, mungkin dia nggak mau diapain nggak atau gimana. Tapi dia juga sempat posting foto-fotonya di Instagram, di Facebook itu. Tapi kenapa akhirnya dibunuh dan ketemuan meninggal gitu ya. Menurut saya sih karena si Kajimura ini udah kriminal, mungkin dia pelakunya sih ya. Semoga emang dia pelakunya dan pemerintah Jepang ini benar-benar harus dipenjara gitu ya. Emang guys harus hati-hati ya kalau di luar negeri itu, jangan sekali pacaran gitu ya. Ya boleh sih tapi harus hati-hati gitulah ya. Apalagi pacaran di luar negeri itu, kalau cewek itu minim resikonya, itu bukan yang minim ya, waduh banyak sekali di Hong Kong pun yang dibunuh, diapain gitu, sangat ngeri sekali.